Buku Harian Santa Faustina, catatan nomor 54. Suatu hari, dalam keadaan letih karena semua ketidakpastian itu, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, benarkah Engkau ini Allahku? Atau salah satu jenis hantu?" Sebab para muda superiorku berkata bahwa semua itu hanya ilusi dan khayalan. Kalau Engkau sungguh Allahku, aku mohon kepadamu untuk memberkati aku. Maka Yesus membuat tanda salib besar atas diriku, dan aku pun membuat tanda salib pada diriku. Ketika aku minta ampun dari Yesus atas pertanyaan itu, Ia menjawab bahwa pertanyaanku itu sama sekali tidak mengusarkan hatinya, dan bahwa kepercayaanku sangat menyenangkan Dia. Catatan harian nomor 55. Tahun 1933. Nasihat rohani yang diberikan kepadaku oleh Pastor Andras S.J. Pertama, suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini, tetapi katakanlah selalu semua itu kepada Bapa pengakuanmu. Kalau suster yakin bahwa inspirasi batin itu tidak hanya berkaitan dengan dirimu sendiri, artinya semua itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain. Aku mendesak suster untuk mengikutinya. Suster tidak boleh mengabaikannya, tetapi selalu melakukannya dengan berkonsultasi dengan Bapak pengakuanmu. Kedua, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman atau semangat gereja, harus langsung ditolak sebagai sesuatu yang datang dari roh jahat. Ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya atau tidak sungguh bermanfaat bagi mereka, suster hendaknya tidak menanggapinya terlalu serius dan kiranya akan lebih baik untuk mengabaikannya. Tetapi hendaknya suster tidak mengambil keputusan seorang diri, sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat-rahmat ilahi yang besar. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah, karena manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Suster berkata kepadaku bahwa Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa. Maka, suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu kata lagi, terimalah semua ini dengan pikiran yang jernih. Inilah kata-kata dari salah seorang bapa pengakuan. Suster, Allah sedang mempersiapkan banyak rahmat istimewa bagimu. Tetapi berusahalah membuat hidupmu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan, dengan tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang suster. Biarlah Allah cukup bagimu, hanya Dia. Menjelang akhir novisiatku, seorang bapak pengakuan berkata kepadaku, "Gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik, sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu." Ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Kiranya Allah mewujudkan semua ini di dalam diri suster. Pada waktu yang lain, Bapa pengakuan berkata kepadaku, "Bersikaplah di hadapan Allah seperti janda miskin dalam Injil. Meskipun uang yang ia masukkan ke dalam peti persembahan itu kecil nilainya, di hadapan Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada semua persembahan besar dari orang-orang yang lain." Pada kesempatan lain aku mendapat nasihat ini. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu telah menerima banyak hal dari Allah. Jadi, berilah dengan murah hati kepada orang lain. Hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih bahagia.
juga kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu. Camkanlah baik-baik kata-kata yang saat ini kusampaikan kepadamu. Pada kesempatan lain, ia masih memberiku anjuran berikut ini. Biarlah Allah mendorong perahumu ke tempat yang dalam, menuju lubuk kehidupan batin yang tak terselami. Inilah beberapa kata dari suatu percakapan yang aku adakan dengan muda pembimbing menjelang akhir masa novisiatku. Suster, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas jiwamu. Jalanilah hidupmu bagaikan seorang anak kecil yang selalu percaya, selalu polos dan rendah hati, puas dengan segala sesuatu, ceria dalam segala situasi. Sementara orang lain diliputi ketakutan, suster akan melangkah dengan tenang, berkat kesederhanaan dan kerendahan hati. Suster, ingatlah ini sepanjang seluruh hidupmu. Sebagaimana air mengalir dari gunung turun ke lembah-lembah, demikian juga rahmat Allah mengalir hanya ke dalam jiwa-jiwa yang rendah hati.